Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry, saya kasih Trantip di Kelurahan Stoko. Nama saya Muhammad Ali, Ketua RW 01 Kelurahan Stoko. Nama saya Teti Suryani. Selama saya bertugas di sini, saya lihat memang laut itu sekarang agak bersih. Pantainya bersih, lingkungan juga alhamdulillah tidak seperti mungkin awal-awal dulu saya pernah ke sini. Sekarang ada perubahan lah, mulai membaik dari kebersihan lingkungan. Kemudian dari segi masyarakat, masyarakat di sini boleh dikatakan masih masyarakat yang seperti apa ya, bukan masyarakat kota lah, bukan masyarakat kota. Jadi lingkungan Stoko ini masyarakatnya itu masih ada hubungan keluarga. Jadi alhamdulillah dari segi kehidupan masyarakat di sini cukup aman dan tentram. Kemudian dalam penyelesaian beberapa masalah juga karena saya kasih Trantip lebih mengutamakan pada penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi mungkin sekilas seperti itulah lingkungan kami di Stoko. Pada dasarnya sebagai perangkat dan tokoh masyarakat, kami sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan dari Daur Ulang Sampah. Kenapa? Ini sangat membantu warga dari sisi kebersihan dan juga ada sisi ekonominya. Nah, tentunya kami sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Nah, ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami warga Stoko dari Seven Cleanses memilih tempat yang tepat. Setelah mendengar tentang ini kan suatu boleh kita katakan kemajuan, langkah maju lah. Nah, dulu kita hanya mendengar masalah sampah ini reuse, reduce, and recycle kan. Nah, jadi sekarang ini dengan adanya ini seperti bagaimana disampaikan tadi bahwa sampah plastik itu didaur ulang, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana awal tadi kita bercerita tentang genteng plastik. Jadi genteng plastik ini memang kalau kami ini kan bukan orang teknis. Jadi kalau saya memandang mungkin saya beranggapan genteng plastik ini baik. Pertama, mudah-mudahan dengan teknologi yang ada, dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Seven Cleanses dalam langkah mendaur ulang sampah, kan mungkin juga banyak hal-hal yang menjadi kajian lah tentang bagaimana pertama mungkin kekuatan dari genteng itu, kemudian apa ada efek dalam waktu efek bagi masyarakat lah. Mungkin bisa aja mungkin ini karena prosesnya seperti apa bisa jadi efek itu mungkin bagi kesehatan masyarakat, efek bagi lingkungan dan hal-hal lain lah yang mungkin menyangkut dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Gimana ya, awalnya kan ragunya apa, katanya cuman untuk apa gentengnya aja gitu, tapi kalau kayu-kayunya kan nggak diganti gitu lah. Kalau nggak diganti kan ini atapnya kan berat gitu, takutnya kan rumah saya roboh gitu. Satu kan terus datang gitu kan, jadi terus menjelaskan. Nah, jadinya sama itu suami saya kan saya jelaskan juga kayak mana. Bisa nggak katanya apanya bisa diganti kok, kalau mana yang nggak tahan itu kayu-kayunya bisa diganti, diperbaiki. Nah, ya udahlah katanya kan. Itulah makanya akhirnya kami mau. Nah, baik, kalau dari yang kita bisa lihat di depan mata kita ini, di depan kantor kelurahan kita ini kan perumahan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang gunakan atap seng lah. Kalau dulu orang kita bilang atap seng ya. Nah, kemudian ada juga yang spandek, kemudian juga ada yang asbes. Nah, jadi dari segi pemakaian atap ini, pertama simpelnya. Barang itu simpel dan mudah didapat, kemudian murah.
Jadi karena kita di wilayah kita di dekat dengan laut, otomatis penguapan garam itu tinggi. Nah, jadi seperti kita lihat depan mata kita nih, rumah-rumah kita yang menggunakan atap seperti seng, seperti spandek, tidak lagi warna sebagaimana mereka memasangnya. Ini kita tidak tahu nih. Tapi mungkin dalam waktu 5 tahun, mereka sudah berubah jadi coklat. Bukan coklat itu berubah warna karena cat, tapi karena karat. Ya itu efek lah, itu efek dari rumah-rumah yang ada di pesisir pantai. Kemudian kita lihat di sini rumah yang menggunakan asbes. Asbes ini dia tidak berkarat, cuma sepertinya lebih mudah, lebih rapuh. Kalau kita lihat di sini juga banyak yang pecah-pecah, yang patah. Jadi ini kita tidak bilang itu baik, tidak baik. Akan tetapi ya itulah kemampuan masyarakat kita. Jadi kalau mungkin ada yang lain lebih baik, kenapa tidak gitu? Nggak tahu juga sih kalau genteng apanya nih asbes. Itu kelapa kadang-kadang jatuh ke apa itu kan patah. Kadang anak-anak main ketapel burung nanti kena itu bocor. Baiklah, kalau kita cerita tentang asbes tadi, memang saya tidak punya ilmu tentang itu. Cuma kalau asbes ini, kalau kita lihat pecahannya itu kan berdebu gitu, seperti itu. Juga kadang-kadang kita tanya dengan kawan, bahwa asbes ini ada campuran semennya, ada fibernya, ada mungkin serbuk kaca mungkin. Nah, cuma dalam hal ini, kalau pemakaian asbes seperti saya sampaikan tadi, orang kita ini kan mana yang gampang, yang stoknya banyak di toko-toko bangunan terdekat, kemudian gampang didapat. Didapat itu bisa aja orang kita beli, bisa juga mungkin nyicil dah. Jadi hal ini saya juga berharap proyek yang akan dilaksanakan seperti atap yang genteng yang dari plastik ini, itu mungkin lebih baik dan lebih murah. Sehingga masyarakat ini benar-benar dapat dengan mudah untuk mendapatkan itu. Karena apabila ini diterapkan di Kelurahan Stoko, saya yakin masyarakat akan lebih berminat menggunakan yang genteng plastik ini. Karena ya mudah-mudahan lah apa yang akan dilaksanakan, apa yang dibuat nantinya dari genteng plastik ini menjadi sesuatu yang tahan terhadap cuaca, tahan terhadap alam, juga tidak mengandung resiko bagi kesehatan masyarakat itu. Tadinya sampah yang berserakan di mana-mana, dengan adanya Seven Cleanses ini menjadi nilai ekonomis, menjadi nilai tambah buat masyarakat yang tadinya sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Bisa juga mereka bekerja memungut sampah untuk dijadikan mata pencarian tambahan. Harapannya tentunya ini bisa berkembang dari waktu ke waktu, kegiatan ini ya bisa berlanjut, tidak terhenti sampai di sini. Kalau bisa setiap tahun bisa berlanjut gitu untuk menggantikan atap-atap asbes kan. Katanya kan kurang sehat, banyak debu-debunya gitu. Kalau pandangan saya, sesuatu yang baik itu kenapa tidak? Kalau memang benar-benar proyek ini sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa sudah melalui uji lab, mungkin banyak pertimbangannya juga, dan mungkin ditinjau dari segi manfaatnya, lebih banyak manfaatnya, kenapa tidak? Dan kami berharap ini tidak hanya sebatas uji coba. Kalau memang benar-benar ini juga bisa kita buktikan atau pertanggungjawabkan manfaatnya, yang mana di sini kita bisa mengenalkan baik kepada masyarakat maupun generasi yang akan datang atau penerus yang untuk kemudian, bahwa sampah itu bukan sesuatu barang yang tidak berguna, tapi bisa dimanfaatkan kembali yang benar-benar berguna bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin sebagaimana proyek tentang genting ini, sekurang-kurang mereka dapat merasakan dalam 1-2 tahun itu bahwa atap yang dari daur ulang plastik ini seperti ini rupanya rasanya rumah kami gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi anak-anak kita ke depan, bagi generasi kita untuk melanjutkan program ini
ya alhamdulillah mungkin ke depan mereka mungkin berpikir jauh lebih baik daripada kita sekarang. Mudah-mudahan kan tidak sampai rumah kami aja, mungkin rumah-rumah yang lain mungkin kan bisa juga diperbaiki atapnya, diganti. Ketika membutuhkan tenaga masyarakat seperti tenaga kerja, ya tentunya kami berharap yang diberdayakan anak-anak setempat, anak-anak kampung yang memang lagi tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan. Ya, dengan pekerjaan ini mereka bisa ikut membantu membersihkan kampung dan bekerja membersihkan di tempat kampungnya sendiri. Nah, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Semoga sukses. Nah, ketika ada hal-hal yang dianggap perlu dan penting, kami siap membantu dari segi dukungan apapun. Harapan saya mungkin dengan program-program ke depan lebih menyentuh kepada generasi-generasi muda kita. Mungkin dengan suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin kita akan bisa laksanakan dengan kesepakatan kita bersama, baik masyarakat, pemuda, RT, RW, yang mana kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan pentingnya kebersihan lingkungan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah itu bukan harus kita bakar gitu. Sampah itu bukan harus kita buang ke laut, tapi ada manfaat manfaat yang kita dapat dari sampah itu kalau dapat kita kelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depan hal-hal yang kita buat, hal-hal yang kita sampaikan baik secara sosialisasi, baik dengan program ke depan ini dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat kita akan pentingnya kebersihan lingkungan dan juga menjadi suatu motivasi bagi anak-anak muda, bagi generasi ke depan untuk tetap menjaga lingkungan dan bisa mungkin lebih baik dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Seven Cleanses.